Jalan-jalan sama petani, jalannya naik sepeda. Perkenalkan saya Deden Darul Qutni dari Ponpes Al-Mahdiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana al-halala wal haram, wassalatu wassalamu ala sayyidinal kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum lidawil akram. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, para hadirin hadirat yang berbahagia, tak lupa kepada para da'i-da'iyah yang tercinta. Segala puja dan puji total hanyalah milik Allah, penggenggam di setiap kejadian, penggelas di setiap nafas, pengukuh di setiap kalbu. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa zaman dari zaman jahiliyah hingga zaman transaksi menjadi mudah. Hadirin hadirat yang berbahagia, berdirinya saya di hadapan para hadirin sekalian dan juga para dewan juri yang budiman akan menyampaikan tema pentingnya gaya hidup halal agar hidup menjadi berkah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sebagai anak bangsa yang tidak lepas dari didikan agama, seyogianya kita harus mengetahui prinsip serta gaya hidup yang halal dalam kehidupan kita. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan gaya hidup yang halal? Sahabat dai, halal menurut bahasa adalah sesuatu yang diperbolehkan, tidak ada larangan sedikit pun. Yang terpenting terpercaya asal usulnya. Daging kambing halal asalkan kambing sendiri, bukan dapat nyuri. Air minum halal asalkan air sendiri, bukan air kencing. Karena di zaman era globalisasi ini banyak orang-orang yang sudah lupa akan kehalalan. Beliau tidak memikirkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Tapi yang ada di pikiran mereka, yang penting hari ini saya bisa makan, saya bisa minum. Urusan halal dan haram gimana nanti di akhirat? Lo kira akhirat punya bapak moyang lo? Jadi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat dai, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bahwasanya kita harus berhati-hati dalam memilih makanan. Karena di zaman sekarang banyak orang yang tidak berhati-hati dalam memilih makanan. Sesungguhnya orang yang paling berhati-hati memilih makanan ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sangat berhati-hati dalam memilih makanan. Sampai-sampai jika itu tidak jelas kehalalannya, Rasul tidak akan menyentuhnya apalagi memakannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru auladi. Barang siapa yang memakan dari sumber makanan yang haram, pannaru auladi,
maka orang tersebut pantas masuk dalam neraka. Oleh karena itu, marilah kita penting menjaga makanan-makanan yang halal. Tapi ingat, menjaga kehalalan ini bukan hanya soal makanan, tapi mencakup semua aspek dalam kehidupan. Di antaranya cara kita mencari rezeki, cara kita berkomunikasi, serta cara kita berinteraksi dan bertransaksi. Hadirin, sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan, wa'malu sholiha, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya menjaga kehalalan itu termasuk amal yang soleh. Jadi kenapa bisa disebut termasuk amal yang soleh? Karena menjaga kehalalan adalah kewajiban. Tapi ingat, menjaga kehalalan bukan hanya kewajiban, tapi juga kunci dalam keberkahan hidup. Lantas bagaimana agar kita termasuk golongan yang hidupnya ada dalam keberkahan? Ada 3 cara yang bisa kita raih dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jujur dalam mencari rezeki. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang tergoda agar cepat memiliki banyak uang. Akibatnya terjerumus dalam bisnis-bisnis yang haram, seperti investasi bodong, pinjaman online yang berbunga tinggi, hingga menjadi konten kreator yang hanya mengejar viral tanpa memperhatikan etika dan nilai-nilai Islam. Yang pertama, investasi bodong. Apa yang disebut investasi bodong? Contohnya, ada seseorang yang berkata kepada temannya, bro, mau ikut bisnis gak? Bilang tuh, investasi apa? Investasi dalam bidang usaha berbaju. Itu cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gini, kamu cukup kasih saya uang 20 juta, nanti saya belanjakan uang tersebut, dan nanti per bulannya kamu saya kasih 2 juta, tapi uang 20 juta tetap gak bakal berkurang. Oke, siap. Nah, yang padahal ketika uangnya sudah diberikan, uang tersebut tidak dibelanjakan, melainkan diberi kepada anak dan istri. Itu yang disebut dengan investasi bodong, atau bisa disebut dengan uang haram. Maka ketika anak dan istri diberikan uang dan diberikan makan dan minum berkat usaha yang demikian, maka itu termasuk investasi bodong dan memakan uang haram, sebagaimana Rasul berkata, "Fannaru auladu," maka neraka lebih pantas baginya. Oleh karena itu, mari kita hindarilah bisnis-bisnis yang haram, meskipun itu instan. Jadilah seseorang yang jujur agar kita mampu duduk di taman surga yang limpahnya tidak terukur. Yang kedua, agar hidup kita menjadi berkah, kita contoh tauladan kita, yakni baginda Rasul. Karena baginda Rasul sangat berhati-hati dalam memilih makanannya. Beliau lebih baik kelaparan daripada harus memakan dan meminum barang yang haram. Mari kita contoh dalam keseharian kita akhlak baginda Rasul dalam menjaga kehalalannya. Yang ketiga, agar hidup kita menjadi berkah, kita jadikan halal sebagai prinsip hidup. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan dulu kepada diri sendiri, apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita terlena dan terlalu sibuk mengejar dunia hingga kita lupa mempersiapkan bekal nanti di akhirat. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan untuk bekal nanti di akhirat. Nah, sahabat dan para hadirin, jika kita sudah bisa menjalankan 3 cara tersebut agar kita selalu mendatangkan kehalalan dalam kehidupan kita, tugas kita selanjutnya yaitu menanamkan pada hati kita, yaitu 2 B. B yang pertama ialah baik. Jika hati kita baik, maka perkataan, perilaku, dan bahasa kita akan baik. Tetapi jika hati kita buruk, dalam arti tidak baik, maka perlakuan, ucapan kita akan tidak baik. Ketika hati kita mempunyai hati yang tidak baik, maka
menyampaikan sesuatu, cara kita mengerjakan sesuatu akan mengikuti tidak baik, contohnya haram. Maka daripada itu, mari kita sedikit demi sedikit meraih hati kita untuk menjadi seseorang yang baik. Dan untuk kamu, teruslah menjadi baik meskipun diperlakukan tidak baik, dan mempunyai hati yang baik meskipun wajahmu mencurigakan. B yang kedua, yaitu bersyukur. Karena bersyukur adalah kunci utama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Banyak orang yang sampai tega membunuh anaknya karena kurangnya rasa bersyukur pada hatinya. Banyak orang yang sampai rela menjalankan sesuatu yang halal, yang baik dan yang tidak baik, itu tergantung hatinya sendiri. Jadi ketika kita mempunyai rasa kurangnya bersyukur dalam hati kita, maka kita akan terlibat pada sesuatu yang akan merugikan kita sendiri. Contohnya, kita melakukan perkara yang haram. Memang bagus untuk anak dan istri, tetapi jika tidak baik, Allah tidak suka. Apalagi ketika kita memberikan makanan terhadap anak dan istri dengan keadaan yang haram. Ingat, Rasul pernah berkata, man akalal haram qasa qalbu. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, qasa qalbu, maka akan keras hatinya. Mata qalbu, maka akan mati hatinya. Ketika seseorang sudah mati hatinya, dia tidak akan menerima nasihat-nasihat para asatidz, dia tidak akan menerima nasihat-nasihat para ulama, dan dia melihat dalil beserta hadis bagaikan sampah di pikiran dia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup hatinya karena beliau terlalu banyak memakan makanan yang haram. Itu kunci yang harus kita lakukan. Kesimpulannya, agar kita terhindar dari perkara sesuatu yang tidak baik, yaitu yang tidak halal, kita tanamkan 3 perkara dalam keseharian kita, 2B dalam hati kita. Insya Allah kita akan hidup tentram, aman, dan berkah. Hadirin, mungkin menjalani gaya hidup yang halal memang penuh tantangan dan rintangan, tapi ingat, ketika kita selalu menjaga hati dan perlakuan kita dalam menjaga kehalalan, niscaya Allah akan mendatangkan keberkahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan membeli sendal, lihat sampah berserakan. Jangan lupa menjaga gaya penting yang halal. Mari kita usahakan. Sekali lagi, bilang cakep, siap? Siap. Nungguin ya. Ke pasar beli parfum, Cakep. jangan lupa beli tomat. Cakep. Jauhilah hal yang harum agar selamat dunia akhirat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Kuntilanak bawa sepeda, jalan mundur ke jebur sumur. Hati-hati para gadis menatap saya, nanti malam gak bisa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.